Kalau sunnah berarti sesuatu yang diperintahkan oleh Rasulullah. Kalau makruh tidak melakukan itu tadi. Makanya kalau bapak ibu masuk masjid mendahulukan kaki kanan itu sunnah. Tapi kalau kaki kiri yang didahulukan itu makruh. Kalau bapak ibu mau makan tidak baca basmalah itu makruh karena sunnahnya baca basmalah. Bapak ibu makan menggunakan tangan kanan itu sunnah. Tapi kalau menggunakan tangan kiri makruh karena sunnahnya tangan kanan. Jadi kebalikan sunnah itu makruh dalam hukum. Yang sekarang dirubah, kebalikan sunnah bid'ah. Apa akibatnya? Kalau makruh dikerjakan rugi, tidak dikerjakan dapat pahala. Kalau sunnah dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan rugi. Berarti kebalikannya. Ada juga orang yang artikan salah, Pak. Kalau sunnah dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Muridnya disuruh sholat sunnah, dia tidak sholat sunnah. Kenapa tidak sholat sunnah? Kan tidak apa-apa. Kan sunnah gitu. Jadi sunnah itu dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan rugi. Bukan tidak apa-apa. Nah ada pahala kau tidak ambil. Makanya rugi. Kalau makruh kau kerjakan berarti rugi. Karena kalau kau tidak kerjakan ada pahala. Jadi kebalikannya. Nah kalau bid'ah fatal. Nasabak kullu muhdatsatun bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Jadi kalau dia mengatakan bid'ah, ujungnya masuk neraka. Kalau makruh tidak. Inilah sehingga orang pakai kalimat bid'ah, dia masukkan semua ke perbuatan. Pakai tasbih, bid'ah. Doa berjamaah sesudah sholat, bid'ah. Ini fatalnya. Inilah yang dipakai Yahudi untuk memporak-porandakan Islam yang ada di Indonesia. Karena hanya kalimat ini yang bisa membuat dia berperang. Karena di luar negeri, di luar itu tidak laku. Di Indonesia laku. Ini yang banyak orang. Makanya kalau ada ustaz itu selalu bilang bid'ah, itu saya kasih tahu belajar hukum kembali. Tidak usah lari ke bid'ah, Pak. Lari saja ke hukum. Kalau ada yang kita lakukan, tanyakan apa hukumnya. Sunnah, makruh, mubah, wajib, atau haram. Selesai. Jangan katakan bid'ah. Itu jadi masalah.